Gimana Pak Agus kondisi? Ibu Pak Agus, hari ini mau ada apa nih ke Polda? Mau ke dalam dulu ya. Agendanya untuk yang pelaporan yang mana nih Ibu? Kan ada dua ya. Belum tahu ya, Papa belum jelasin. Bagus gimana Gus? Bagus gimana kondisinya sekarang? Iya. Masih ada keluhan seperti apa, Gus? Targetnya gimana Pak Gus? Udah mulai membaik atau masih ada keluhan apa nih Kak Gus? Hari ini agendanya apa Pak? Belum tahu, lagi dipersiapkan. Oh, Bapak lihat saya cuma dampingan saja. Tiga, dua, satu. Gue gak ngerti lagi sama netizen gitu ya dengan postingan ini. Isinya orang-orang pada marah-marah semua. Padahal kan ini dia tuh lagi memperjuangkan hak dia loh, si Mas Agus ini. Dan juga Mas Farhad Abbas ini tuh baik banget gitu kan. Dia tuh emang pengen ngebantu. Kenapa orang semurni Farhad Abbas ini gitu ya? Orang-orang pada kesel semuanya, gue bingung. Cuman perkara uang donasi gitu kan 1,5 miliar lebih lah gitu ya. Kayak kenapa harus diperdebatin? Kenapa gak dikasih aja? Itu kan udah hak dia. Gue percaya banget orang-orang yang ngebantuin itu gitu ya. Dia tuh emang pengen dananya dipakai buat dana pensiun, terus habis itu juga bantuin keluarganya, pengeluaran yang nggak penting lainnya gitu ya. Kayak ya udah biarin aja gitu loh. Walaupun gak dipakai buat pengobatan juga kita rela-rela aja kok. Gue tim yang percaya kalau misalnya uang donasi itu nggak perlu transparansi gitu ya. Kayak udah pakai-pakai aja gitu ya. Itu kan udah uang lu, ngapain lagi lu harus transparansi? Ngapain lagi harus kasih tahu berapa pengeluarannya? Ngapain lagi harus bertanggung jawab kepada publik? Gue paham banget sih perasaan Mas Agus gitu ya, dan juga keluarga, apalagi waktu di podcast yang terakhir dengan Teh Novi gitu kan, sampai nangis-nangis pelukan dengan istri, itu gue bener-bener tersentuh banget sih. Sekali lagi gue ingetin netizen gitu ya, please banget jangan membuli Mas Agus dan juga keluarga, karena gue percaya banget nih kalau misalnya niat mereka itu baik dan tidak pengen merugikan siapa-siapa. Mas Agus ini masih baik loh gitu ya, dia mendapatkan uang segitu banyak masih bisa dikembalikan sama dia walaupun tidak full gitu ya setelah dibagikan kepada keluarganya. Tapi kalau misalnya itu gue, udah pasti gue keep semua untuk diri gue sendiri, karena emang pada dasarnya gue gak tahu diri aja sih. Sebenarnya gue nggak setuju banget gitu ya kalau misalnya uangnya itu dikembalikan kan ke Teh Novi gitu kan. Cuman katanya Mas Agus ya udah kembaliin aja daripada harkat martabat keluarga itu diinjek-injek gitu kan. Ya udah deh kembaliin aja gitu. Ya udah segitu aja dari gue. Semoga paham, peace, love and gaul. Melanggar pasal apa nanti saya bahas kalaupun melanggar ya. Terus keempat, adakah penyalahgunaan donasi oleh Agus ya? Itu penyalahgunaan donasi oleh Agus nanti ada nggak saya bahas. Kemudian yang kelima, solusinya bagaimana, nanti saya bahas semua. Kebetulan saya sudah dapat beberapa data karena banyak sekali netizen yang minta saya untuk menanggapi. Saya tidak bisa menanggapi asal kalau tidak mendapatkan data. Kebetulan saya komunikasi dengan berbagai pihak, saya sudah mendapatkan data-data itu. Nanti tinggal saya berikan pandangan hukum saya. Ingat, ini soal peruntukan loh. Ya. Tapi kalau ternyata uang itu tidak digunakan untuk semestinya, aku bilang sini siapa salah. Itu uang orang loh. Si Novi harus bertanggung jawab kepada para donatur. Nah kalau ternyata uang itu tidak digunakan untuk itu, atau digunakan untuk hal lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya, salah si Agusnya. Kalau bilang Novi laporin aja, daripada Anda dituntut para donatur itu, laporin kepada polisi. Jadi kita punya semua bukti-buktinya dan pengakuannya bahwa 95,8 juta ini tidak memang dipergunakan. Iya, dan mereka memperlihatkan memang iya tagihan banknya itu 95 juta, 780 sekian. Betul. Nah, mungkin dibulatkan jadi 95 juta, 800. Itulah yang ditransfer oleh istri Mas Agus ke Mbak Via.
Tapi dalam pelaksanaannya ketika kita cross check mana bukti pembayarannya, memang tagihannya seperti itu karena ada 3 komponen, ada denda, ada bunga, ada pokok. Yes. Nah rupanya mungkin ada pengurangan denda, jadi sehingga pelunasan uang itu untuk rumahnya itu 35 juta aja gitu. Nah di situ kan terdapat banyak unsur-unsur. Nah itulah yang kita nggak ngerti. Kenapa kok kita menemukan hal itu, Mas Agus justru malah menyerang Tenovi gitu kan. Justru ini kepentingan terbaik Mas Agus. Jadi Mas Agus tuh harus tahu juga bahwa utang rumahnya Wawa itu memang betul 95.800.000. Betul, tapi dapat pengurangan dari banknya. Dapat pengurangan. Gitu. Jadi kita melihat di mutasi tersebut ya Mas ya, hanya dibayarkan 35 juta untuk pelunasan rumah tersebut gitu. Nah sisanya ya Mas, ya kita nggak tahu, ini kan namanya rekening mutasi ya, entah mungkin benar uang pribadi atau seperti apa. Tapi adanya transaksi-transaksi besar juga untuk keluar. Iya, jadi betul memang ya, Mas? Betul. Jadi dari mutasi itu memang kita juga sempat kaget ya Teh, bahwa ada penggunaan sebesar 10 sekian 20 untuk kepentingan pribadi. Nah ini ya kelihatan nggak ya? Ini adalah bukti chat kita. Iya. Nah, bukti chat kita ke istrinya Mas Agus. Kita dengan rendah hati ya, dengan hormat, dengan sangat lah ya menyayangi beliau, menanyakan terkait pengobatannya gitu. Itu bentuk kepedulian kita di luar dari pelaporan saya gitu. Jadi maksudnya saya sekali lagi ditekankan, saya mau dilaporin, saya ikutin, tapi tolonglah itu untuk pengobatannya diselesain dulu, itu mah beda case-nya, kasihan Mas Agus. Itu jadi itu kata dokter kelopaknya harus segera dioperasi. Kenapa? Karena namanya kita mata nih ya guys, ini mata kita nggak boleh kalau nggak ada kelopaknya. Nanti kena sinar matahari, kena lampu handphone, terus apapun itu, debu, itu sangat berbahaya. Jadi emang manusia harus memiliki kelopak mata untuk menutupi bola matanya gitu. Jadi setelah kelopak mata nanti akan ada operasi pembentukan bola mata kembali. Kalau memang pencangkokannya sudah gagal dan sudah tidak bisa dioperasi gitu. Itu poinnya, makanya ya saya sih berharap kalau saya dapat laporan nanti saya klarifikasi datang. Pak sekian itu lumayan banyak juga sekian-sekiannya ya gitu. Tapi ya gitu. Terus ada donasi dari kita 35, terus Ibu Vina ngasih berapa? Ibu Vina Panduwinata. Oh, 10 juta ya? 10 juta. Saya mau menilai Denny Sumargo sendiri. Denny Sumargo nggak adil. Hari sebelum dia berangkat ke Korea dia masih wawancara si Novi kok. Nggak berimbang. Jadi Denny Sumargo ini ilmunya dia belum penuh gitu. Masih gaya-gaya artis saja gitu. Jadi dia belum ada bijaksana gitu. Masih gaya ya positif negatif iklan gratis gitu. Dia nggak merasa, kalau gue biarin gue berdosa. Kalau gue nggak bilang adis, belum ada gitu. Jadi pandangan dengan ilmu filosofinya itu kurang. Tapi kalau dia udah ngelihat, ya tapi dia nggak ada beban. Karena yang jahat bagi Agus bukan dia, si Novi. Tapi sebenarnya Denny bisa mencegah. Jadi Denny membiarkan Agus berjuang sendirian. Padahal dia merupakan wadah yang membuat itu terjadi semua. Ya kan? Betul nggak? Artinya sangat-sangat kecewa dan ya karena Agus merasa dia ini menjamin kalau berani si Novi ambil uang dia akan mengganti murni dan dia akan sikat si Novi. Itu dianggap bagus. Kalau menurut saya sih dua-dua nggak bagus. Ya kan? Kenapa? Masa dibiarin begitu aja? Bisa padam. Kalau dia dimarahin Novi takut. Itu orang kalau sedikit terkenal merasa begitu, enggak lah. Gue sama lu sih hormat-hormat aja, tapi kalau lu mulai nyindir-nyindir gue, berantem juga nggak apa-apa, ya. Gaya sok bijak, ketemu sebelum cium tangan, tapi mulutnya itu nyindirnya kayak mau rempong. Yang benar dong, ya. Hati-hati kok ya. Korban penyiraman air keras Agus Salim yang didampingi pengacara Farhad Abbas
telah melaporkan YouTuber Pratiwi Novianti, orang yang menolongnya mencari donasi, ke Polda Metro Jaya. Novi dilaporkan Agus terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Uang donasi tersebut diduga dibagi-bagikan kepada keluarga Agus dengan total 500 juta rupiah, sedangkan untuk kebutuhan berobat ke RSCM hanya terpakai 900 ribuan. Tak pelak, Pratiwi Novianti atau biasa disapa Teh Novi, si penggalang dana, kecewa dengan kelakuan Agus Salim dan keluarganya. Donasi yang seharusnya untuk pengobatan Agus malah diduga dibagi-bagikan kepada keluarga hingga 500 juta rupiah. Sementara pengobatannya sejauh ini hanya habiskan 900 ribu rupiah dan di cover BPJS. Hal itu membuat Novi mengambil alih uang 1 miliar yang diterima Agus untuk dikelola yayasan. Lantas, apa kata Pratiwi Novianti soal laporan Agus Salim terhadap dirinya? Tentu saja, Pratiwi merasa kecewa. Novianti menyebut tak semua orang tahu cara menghargai dan berterima kasih meski sudah dibantu. Meski demikian, Pratiwi Novianti mengaku tak akan membalas perbuatan Agus Salim yang tega melaporkannya. Sementara itu, Polda Metro Jaya membenarkan pihaknya menerima laporan kasus dugaan pencemaran nama baik dari korban penyiraman air keras di Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam laporan terregistrasi dengan nomor LP-B/633-X/2024-SPKT/Polda Metro Jaya itu, Agus melaporkan pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan sekaligus YouTuber Pratiwi Novianti alias Teh Novi. Pada 19 Oktober benar Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari saudara MAS melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisam Indradi kepada wartawan.